Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam renungan hidup dalam iman. Pagi ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu topik tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tema perenungan kita pagi ini adalah Dia akan datang kembali. Mari kita membaca firman Tuhan dari Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, sampai kepada kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu dalam Alkitab, peristiwa kedatangan Kristus sudah dinubuatkan dan setiap nubuatan sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan dalam menantikan kedatangannya kembali. Kita melihat bahwa nubuatan tentang kelahiran Kristus itu sudah terjadi. Di dalam Yesaya pasal 17 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan ini telah digenapi dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahiran Kristus memberikan harapan baru bagi keselamatan semua manusia berdosa. Nubuat tentang kematiannya itu juga sudah terjadi. Kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima menubuatkan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Peristiwa kematian Kristus dicatat dalam keempat Injil. Secara khusus, Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 mencatat, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tujuan kematian Kristus adalah sebagai korban penebus dosa. Tuhan Yesus mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Kematian Kristus sebagai korban penebus dosa semakin membuka jalan bagi kepastian keselamatan semua orang berdosa. Nubuat tentang kebangkitannya itu pun sudah terjadi.
Mazmur 16 ayat 10 menubuatkan, Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Dan peristiwa kebangkitan Kristus tercatat dalam keempat kitab Injil dan juga di dalam surat Korintus. Rasul Paulus menyatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Kristus merupakan tanda pengesahan Allah akan korban Kristus di kayu salib sebagai penebusan dosa umat manusia. Pengorbanan Kristus di kayu salib sudah genap dan diterima sebagai korban yang sempurna bagi penebusan dosa manusia. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan jaminan kepastian akan keselamatan setiap orang yang percaya. Sebab Kristus hidup, kita memiliki pengharapan yang pasti. Mengenai kedatangannya, Kristus akan datang kembali. Firman Tuhan menyatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Kristus pasti akan datang kembali. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Kedatangannya diibaratkan sebagai pencuri tanpa pemberitahuan tentang kapan waktunya. Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat yang ke-44. Kita siap atau tidak, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali menjemput kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita harus tetap berjaga-jaga. Semasih ada waktu, firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kembalilah kepada Tuhan dan bertobatlah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup dalam anugerah-Nya selama kita menanti kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas anugerah keselamatan yang tersedia bagi kami lewat kematian Kristus di kayu salib. Tolong kami untuk tetap hidup dalam anugerah Tuhan dan berjalan bersama Tuhan selama menantikan kedatangan Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.